sholat tarawih sudah dekat masanya, maka kita coba sedikit mengulang kembali tentang fikih sujud sahwi. Boleh ini? Boleh ya? Sujud sahwi artinya as-sujudul matlubu fi akhiris sholati jabaran fiha li ziyadatin fiha au naqsin au syakkin. Sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat sebagai pengganti karena adanya penambahan dalam sholat, atau kurang dalam sholat, atau karena ragu dalam sholat. Bila salah satu dari tiga ini terjadi pada seseorang yang sedang sholat, baik dia imam, makmum, sholat sendirian, maka baginya ada sujud sahwi. Sehingga dari arti tadi ada tiga sebab terjadinya sujud sahwi. Yang pertama karena menambah, yang kedua karena ada yang kurang, yang ketiga karena ragu-ragu. Menambah maksudnya adalah ka'an yazida fir ruku', menambah jinsan min jinsi sholat, menambah jenis dari sholat. Kalau yang ditambah bukan bahagian sholat bisa batal sholat, seperti menambah ruku', menambah sujud, satu rukun, dua rukun, atau sampai menambah satu rakaat. Dan itu pernah terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khamsan." Telah sholat bersama kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 rakaat. Sholat apa kira-kira 5 rakaat? Yang paling tinggi 4. Beliau sholat 5 rakaat. Lalu begitu selesai, falamma fatala tawaswasal qaum bainahum. Ketika beliau sudah selesai berpaling, itu sunnahnya imam selesai sholat itu berpaling ke jamaah, sunnahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berpaling dari sebelah kanan, sebelah kiri. Lebih sering beliau mengambil dari kanan, sehingga para sahabat itu senang banyak duduk di sebelah kanan supaya dilihat caper kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu boleh hukumnya. Cari perhatian Allah, cari perhatian Rasul, itu ibadah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berpaling, jamaah langsung ribut, tapi ributnya nggak berani ngomong. Tawaswasal qaum bainahum, saling tadi nggak berani ngomong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ada sesuatu ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masya'nukum, ada apa gerangan? Kok tidak seperti biasanya? Kok ribut?" Dan mesti demikian memang. Imam itu harus peka, dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat dasar namanya fatanah. Fatanah itu diantara maknanya diqqatus syu'ur, sangat perasa, sangat perasa. Beliau tidak mendiamkan adanya masalah ini, dan itu sebagai contoh pemimpin. Kalau pemimpin itu mendengar ada masalah di masyarakatnya, nggak boleh diam dan nggak boleh cuek, harus cepat selesaikan. Apa pasal, apa masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ada yang nggak beres ini. Masya'nukum, ada apa gerangan? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, azida fi sholati syai'un." Apakah ada tambahan sesuatu dalam sholat? Sudah ada tambahan ini sholatnya? Rasulullah SAW mengatakan tidak ada. Lalu para sahabat itu mengatakan lagi, "Shallaita khamsan." Wahai Rasulullah, engkau telah sholat 5 rakaat.
Setelah itu bagaimana respon Nabi SAW? Apakah beliau sombong? Hei, ini Nabi, jangan ajari. Enggak. Langsung balik arah ada kiblat, sujud sahwi 2 kali. Enggak sombong menerima masukan dari rakyat. Padahal beliau menerima wahyu Nabi, tapi tidak sombong. Karena itu kebenaran, langsung beliau berpaling menghadap kiblat dan falyasjud sajdatain. Beliau sujud. Fasajada sajdatain, beliau sujud 2 kali sujud. Lalu menghadap ke sahabat lagi, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawun. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila seseorang telah lupa di antara kalian, falyasjud sajdatain, maka sujudlah ia 2 kali sujud. Jadi, lupanya Nabi SAW itu sebagai bentuk manusia, umat diri beliau sebagai manusia, tetapi menjadi ilmu bagi jamaah Masjid Quba. Kalau seandainya itu terjadi ke imam, sholat subuh 3 rakaat, dan belum pernah terjadi pada diri Nabi SAW, apa solusi untuk kita? Tidak ada solusi, bisa-bisa berantem antara imam dengan makmum. Dengan adanya kejadian beliau menambah rakaat, ternyata menjadi ilmu fikih bagi umat setelah beliau, umat Islam kita-kita ini. Ini yang pertama, menambah dalam sholat. Yang kedua, kurang salam sebelum sempurna, juga pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat bernama Imran bin Husain, beliau mengatakan sallama fi salasi raka'atin minal asri. Nabi SAW salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, padahal baru 3 rakaat, dan itu sholatnya sholat asar. Setelah selesai salam, beliau nggak duduk di tempat duduk, langsung fadakhalal hujrah, masuk ke kamar. Kalau begitu kejadian, apa yang kita lakukan? Tadi 1 rakaat imamnya langsung masuk ke bilik, apa kita lakukan? Apakah alhamdulillah sudah berkurang sholat? Sahabat tidak. Maju sahabat, ya Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita. Apakah sholat sudah dipendekkan? Yang seharusnya 4 itu asar jadi 3, atau engkau lupa? Nabi SAW menjawab, la qasra wa la ansa, tidak pendek dan saya tidak lupa. Diulang lagi, ya Rasulullah, apakah sholat dipendekkan atau engkau lupa? Saya sholat tidak dipendekkan dan saya tidak lupa. Laki-laki yang datang ini disebut dalam kisah itu kurang sempurna tangannya, basitul yadain, tangannya sahabat ini kurang sempurna, ada cacat. Lalu dibantu oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, sholatnya kurang. Baru Nabi SAW langsung keluar lagi dari bilik, tambah 1 rakaat yang kurang tadi, lalu beliau sujud sahwi. Kejadian kedua, sebab sujud sahwi yang kedua karena ada yang kurang. Sebab yang ketiga adalah karena ragu-ragu. Kalau istilahnya bapak-bapak TNI dan Polri, ragu-ragu mundur, ini nggak boleh mundur. Ragu-ragu, ragu itu ada 2. Pertama, dalam ragunya ada sebuah kesimpulan. Misal sholat maghrib, di rakaat kedua ragu, datang ragu, ini baru 2 rakaat, rakaat kedua atau baru 1 rakaat, akan ragu. Lalu ingat, oh tadi pertama setelah Fatihah baca Al-Asr, setelah Fatihah yang rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Berarti ada kesimpulan, ini rakaat kedua. Ada kesimpulan, maka ambillah kesimpulan itu. Lalu nanti sujud sahwi. Yang kedua, dalam ragu-ragunya tidak ada kesimpulan. Ini 2 atau 3, 2 atau 3, tidak ada kesimpulan. Berapa kita ambil? Ragu ini, nggak ada kesimpulan. Kita ingat-ingat pun tidak ada kesimpulannya. Ini 2 atau 3, sudah 2. Biasanya pernah nggak terjadi kepada kita Bapak Ibu? Pernah. Nabi kita SAW itu sudah mewanti-wanti. Idza syakka ahadukum falam yadri kam shalah
salasan am arba'an. Apabila seseorang di antara kalian ragu, dia tidak tahu salatnya sudah berapa, 3 atau 4, falyatrahis syak, maka tinggalkan, campakkan yang ragu-ragu, wal yabni ala mastaiqan, dan bangunlah di atas yang yakin. Jika ragunya antara 2 dan 3, maka yang yakin dianggap itu yang paling sedikit rakaatnya. Kalau ragunya antara 3 dan 4, maka yang dianggap yakin itu 3. Maka ambillah yang paling sedikit bilangannya, lalu ditambah kekurangan, kemudian sujud sahwi. Ini sebab ketiga, ragu. Dan ragu tadi terbagi kepada 2. Jika dalam ragunya ada kesimpulan, maka ambil kesimpulan itu, dan jika dalam ragunya tidak ada kesimpulan, ambillah bilangan yang paling sedikit, lalu nanti sujud sahwi. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan makmum yang masbuk? Ketika imamnya sujud sahwi, apakah makmum itu juga sujud sahwi? Sebelum masuk ke masbuk, pertanyaan berikut sebelumnya adalah, kapan dilakukan sujud sahwi? Ada 2 kondisi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah beliau sujud sahwi setelah salam, pernah juga beliau sujud sahwi sebelum salam. Sehingga dari hal inilah ulama kita, ulama fikih itu memiliki 3 pandangan. Pandangan pertama, semua sujud sahwi itu tempatnya setelah salam, baik karena menambah atau karena kurang atau karena ragu. Semua sujud sahwi itu setelah salam. Yang kedua, semua sujud sahwinya sebelum salam, baik karena menambah, karena kurang, karena ragu. Dan pendapat ketiga dirinci. Jika sebab sujud sahwinya karena menambah, maka sujud sahwi itu setelah salam. Jika sujud sahwinya karena ragu dan kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Enaknya sujud sahwinya setelah salam atau sebelum? Sebelumnya. Nah, pilih nanti. Nabi kita SAW tidak menentukan satu dari 2 itu. Tidak menentukan setelah salam harus atau sebelum salam harus. Di mana kira-kira yang cocok? Al-Imam Az-Zuhri, ulama tabi'in, beliau mengatakan di akhir permasalahan ini sujud sahwi itu sebelum salam, kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Seandainya posisi kita orang yang masbuk, sementara imam sujud sahwi, kita ketinggalan 1 rakaat. Begitu imam sujud sahwi, apakah kita lanjut naik ke atas atau kita juga ikut sujud sahwi? Ini nggak boleh saya yang menjawab, harus jamaah yang jawab. Karena capek sendirian ngomong dari tadi. Pak Kecil, kalau Pak Kecil nanti masbuk, imam sujud sahwi, langsung naik ke atas atau kita ikut imam? Sami'na wa ata'na. Kalau saya niatnya ikut imam, saya ikut. Kalau dari awal kita bersama imam, kita tetap ikut. Walaupun masbuk. Kan saya masbuk. Jaib. Salat, saya ikut imam. Apa laksanakan imam? Masya Allah. Ini baru rakyat yang sangat luar biasa, patuh ke imam. Ibu-ibu ada yang pendapat lain? Ada. Ya, ada rincian. Tuh, ada rinciannya. Kalau dari awal kita mengikuti imam, itu tidak diragukan harus kita ikuti. Selama yang dilakukan oleh imam itu tidak merusak sholat, kita harus ikut, walaupun kita nggak ragu-ragu, imam ragu. Lalu imam sujud sahwi, jika dari awal kita sholat bersama imam, maka ikut sujud sahwi. Namun jika kita masbuk, ada rinciannya. Pertama, apabila sebab ragunya imam itu kita belum masuk dalam sholat, sebab sujud sahwinya imam itu kita belum masuk dalam sholat. Misalnya sebab tadi kan ada 3, karena menambah, karena kurang, atau karena ragu.
Misalnya sebab sujud sahwi imam itu terjadi di rakaat kedua, sementara kita di rakaat pertama, sementara kita masuk rakaat kedua. Berarti masuk satu rakaat. Sebab sujud sahwi imam terjadi rakaat pertama, kita masuk rakaat kedua. Ini pertama. Juga ada dua kemungkinan. Wah, ini ada kemungkinan pertamanya, jika sujud sahwinya imam itu sebelum salam, maka kita harus ikut. Tidak boleh langsung nambah naik ke atas, kita harus ikut. Akan tetapi jika sujud sahwinya imam itu setelah salam, maka kita nggak perlu tunggu dia salam lalu kita ikut lagi, tidak, langsung naik ke atas. Dan nanti di akhir sholat tidak perlu lagi kita sujud sahwi, karena sebab sujud sahwinya imam kita belum masuk. Di sini dulu. Yang kedua, jika sebab sujud sahwinya imam kita sudah masuk, misalnya di rakaat kedua terjadi sujud sahwi dan kita masuk satu rakaat, masuknya kita rakaat kedua, berarti sebab sujud sahwinya imam kita sudah masuk di situ. Jika sujud sahwi imam sebelum salam, kita tetap ikut, dan nanti setelah kita tambah satu rakaat di akhir salat kita harus sujud sahwi lagi, karena sujud sahwi yang pertama tadi bersama imam kita tidak dianggap sujud sahwi, karena namanya sujud sahwi itu di akhir salat, sementara kita belum di akhir salat. Maka di akhir nanti salat kita sendirian sujud sahwi lagi sebagai pengganti di saat bersama imam tadi. Dan jika sujud sahwinya imam setelah salam, maka kita tidak usah menunggu, langsung tambah rakaatnya kurang, dan di akhir sholat nanti kita tetap sujud sahwi, karena sebab sujud sahwinya imam kita sudah masuk dalam sholat bersamanya. Bisa ya? Alhamdulillah. Kalau sudah bisa, kita tutup langsung. Boleh ada satu supaya jangan ini nanti. Memang cocoknya pembahasan seperti ini dalam forum kajian, tapi karena tidak pernah ada dikasih peluang saya pengajian di sini, ada dikasih malam Rabu tapi malam Rabu sudah ada tetap di Masjid Oman. Alhamdulillah sering dihubungi. Nanti satu saat ada kita insyaallah pengajian insyaallah. Iya. Ya. Bagaimana model sujud sahwinya? Sujud sahwi itu 2 kali sujud, sebagaimana dalam hadis tadi sebutkan faliyasjud sajdataini, maka hendaklah ia sujud 2 kali sujud. Sujud pertama Allahu Akbar, apa doanya? Ada yang membaca doa subhanaman la yanamu wa la yashu, maha suci Allah maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ada yang membaca tetap doanya sama doa sujud, subhana rabbiyal a'la saja. Kenapa dianggap demikian? Karena doa subhana man la yanamu wa la yashu dinilai oleh ulama hadisnya tidak kuat, sehingga kembali kepada hukum sujud, bacaan sujud yang seperti biasa, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada beberapa doa sujud yang memiliki landasan yang kuat. Kemudian duduk antara 2 sujud juga doanya sama, rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Paling kurang 3 kali rabbighfirli. Kemudian sujud sekali lagi, sujud bacaan sama subhana rabbiyal a'la, lalu duduk untuk tahayyat. Apakah perlu tahayyat lagi? Nah, di sini terjadi juga perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan perlu tahiyat lagi, kemudian salam. Ada yang mengatakan tidak perlu tahiyat lagi, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh salah satu dari keduanya. Cukup ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, siapa yang berani ulangi dari awal? Itulah. Turun. Ya. Kalau sudah turun nggak boleh lagi. Kalau sudah turun tinggal makan dan minum. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya ulang secara singkat. Sebab sujud tahwi ada 3, karena menambah, karena kurang, atau karena ragu.
menambah, kurang, ragu. Kapan tepat sujudnya? Bisa setelah salam, bisa sebelum salam, bisa disesuaikan dengan kondisi. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan dalam keadaan selamat dan dapat memenuhi banyak pahala insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.